Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, berbagai karunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatannya, memberikan kebaikannya, memberikan penjagaan kepada kita beserta keluarga kita dari segala keburukan di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan dan menyempurnakan pembahasan tentang adab terhadap sesama muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara adab terhadap sesama muslim adalah berakhlak yang baik kepadanya. Berakhlak yang baik kepada sesama muslim. Dan itu disebutkan oleh para ulama ada 4 kandungannya. Dan ini pernah kita sampaikan kalau tidak salah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akhlak kepada sesama muslim atau kepada sesama manusia, maka itu mencakup 4 hal kandungannya. Yang pertama adalah badlun nada. Yang kedua adalah kaful adha. Yang ketiga adalah ihtimalul adha. Yang keempat adalah talaqatul wajhi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kandungan yang pertama dari akhlak yang baik dan mulia terhadap sesama muslim adalah badlun nada, yaitu memberikan kebaikan kepadanya, mengarahkan semua kebaikan kepadanya, mengarahkan kebaikan-kebaikan itu kepadanya semampu kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebagaimana kita suka saudara-saudara seiman kita berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita pun memulai untuk berbuat baik kepada mereka. Memulai berbuat baik kepada
mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kita cinta dan kita suka kebaikan itu sampai kepada kita. Maka hendaknya kebaikan yang sama juga kita suka dan senang itu ada pada saudara kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memberikan kebaikan kepada saudara ini merupakan bentuk akhlak mulia kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah kaful adha, yaitu menahan diri untuk tidak menyakiti saudara. Ini merupakan akhlak yang baik dan mulia terhadap sesama saudara, sesama muslim, yaitu menahan diri untuk tidak mengganggu, tidak menyakiti, dan tidak mendolimi saudara. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita suka saudara kita itu menahan dirinya untuk tidak mengganggu kita dan tidak mendolimi kita, maka demikian pula kita senang dan kita suka hendaknya saudara kita tersebut tidak terganggu oleh kita, tidak terganggu oleh kita, tidak diarahkan kezaliman pada dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini akhlak yang mulia, menahan diri ya untuk tidak menyakiti saudara. Bahkan ciri keislaman adalah demikian. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menahan diri untuk tidak menyakiti dan menzalimi saudara dengan lisan dan anggota badannya. Maka ini merupakan bentuk akhlak mulia dan ini adalah ciri orang Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara bentuk akhlak yang mulia kepada sesama adalah bersabar dari gangguannya. Ihtimalul adza, menahan atau menyabarkan diri untuk menanggung gangguannya, tidak membalas keburukannya dengan keburukan yang serupa, atau tidak membalas keburukannya dengan yang lebih buruk darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun yang terbaik adalah tidak membalas keburukannya dengan keburukan pula. Malah sebaliknya membalas keburukannya dengan kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memaafkan kesalahan saudara, melupakan keburukan-keburukan dan kezaliman yang pernah mereka lakukan kepada kita. Ini merupakan bentuk akhlak yang mulia. Ini merupakan bentuk akhlak yang mulia. Bahkan ini ciri orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla dan ampunan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah
Ali Imran ayat 133 dan 134 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ampunan dan surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluas langit dan bumi itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Apa ciri orang yang bertakwa? Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dikala senang. Demikian pula ketika susah, ketika lapang dan sempit, ketika gembira sukacita atau sedih gundah gulana. Tetap berinfak dikala susah dan senang, ketika dalam kondisi gembira maupun bersedih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ciri dari orang yang bertakwa yang dijanjikan surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah atas gangguan dari saudara, menahan amarah kepada saudara yang telah menyakitinya, yang telah menzaliminya. Demikian. Nah, ini diantara akhlak yang mulia. Ini sifat orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, serta dijanjikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Lebih-lebih kesalahan saudara yang seiman dan sekeyakinan dengannya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memaafkan kesalahan saudara walaupun ia tidak meminta maaf kepada kita, ini merupakan ciri dan tanda ketakwaan yang ada pada diri kita. Maka hendaknya kita memiliki hal seperti ini. Walaupun terasa berat, namun berusahalah. Karena balasannya adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tentunya kita suka untuk masuk ke dalam surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah menutup ayat yang ke-134 dari surah Ali Imran ini dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Menunjukkan bahwasanya berinfak dikala senang dan susah, menahan amarah, memaafkan kesalahan manusia walaupun mereka tidak minta maaf kepada kita, itu merupakan ciri kebaikan. Ya, itu merupakan kebaikan, itu merupakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk akhlak yang mulia adalah talaqatul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang berseri-seri. Menampakkan wajah yang berseri-seri. Dan ini merupakan bentuk berbuat baik kepada sesama. Lebih-lebih kepada saudara. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau
bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan ini adalah perkara yang remeh, yaitu menampakkan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Tanpa modal. Mengapa begitu? Sebenarnya adalah mudah. Karena tidaklah sulit menampakkan wajah yang ada pada diri kita. Karena memang sudah ada, tinggal hanya ditampakkan saja wajah yang berseri-seri. Tanpa modal, begitu maksudnya. Itu jangan diremehkan. Kebaikan seperti ini jangan diremehkan. Karena bisa jadi pahalanya besar. Ketahuilah menampakkan wajah yang berseri-seri kepada sesama, ini merupakan bentuk berbuat baik kepadanya, karena tindakan itu merupakan mentransfer sebuah kebaikan, energi positif begitu istilah kita kepada saudara. Maka dia akan senang ketika melihat wajah kita yang berseri-seri. Setidaknya dia akan bertanya-tanya, apa yang membuat saudaraku ini berseri-seri wajahnya? Kan begitu. Ya. Dan dia tidak akan terbeban dengan penampakan wajah yang berseri-seri tersebut. Berbeda halnya bila sebaliknya, wajah cemberut, kusut, bagaikan jeruk purut, berkerut-kerut. Nah, begitulah kira-kira, ya. Ini ketika dilihat oleh saudara, ini seolah-olah orang yang cemberut, wajah kusut, bagaikan jeruk purut, keriput, begitu ya. Ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bila dilihat oleh saudaranya, ini seolah-olah dia sedang mentransfer energi negatif kepada dia. Dia akan terbeban, ada apa saudaraku ini? Stres apa dia? Mungkin begitu ya. Tapi dia terbeban. Mungkin dia akan bertanya-tanya, apa salahku? Mengapa aku disikapi demikian? Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, bisa jadi wajah yang berseri-seri ditambah lagi dengan senyum manis yang ada di sudut bibirnya kepada saudara. Ternyata ini akan menyenangkan saudara, memasukkan kebahagiaan pada diri saudara tersebut, dalam hati saudara. Dengan itu dia gembira, mungkin akan semakin berkurang bebannya. Bisa jadi dengan itu pula Allah ridho kepadanya. Ketahuilah, jangan pernah kita remehkan satu kebaikan pun, sedikit pun, karena kita tidak mengetahui kebaikan manakah yang membuat Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang dengan dosa tersebut kita akan celaka, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah remehkan satu kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan manakah yang membuat Allah ridho, lalu dengan itu Allah memasukkan kita ke dalam surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baik kepada sesama, lebih-lebih kepada saudara, hanya menampakkan wajah yang berseri-seri di wajah kita, menampakkan senyum manis di hadapannya, ini tidaklah berat. Berbuat baiklah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah menjadikan senyum manis kepada saudara itu merupakan sedekah, berbuat baik kepada dirinya. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu itu sedekah. Karena itu merupakan bentuk kebaikan kepada saudara. Jujur kita katakan, kita mendapatkan senyum manis dari orang lain, kita berkurang beban kita. Kita pun senang mendengarnya. Seolah-olah dia telah berbuat baik kepada kita. Yang kata Rasulullah SAW itu merupakan sedekah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, di antara bentuk akhlak yang mulia selain yang 4 ini yang sudah kita sebutkan adalah menerima kebaikannya. Terimalah kebaikan dari saudara, jangan ditolak kebaikannya, ya.
Oleh karenanya ketika saudara memberikan beberapa hal, ini sebaiknya jangan ditolak. Di antaranya sebagaimana dalam hadis, yaitu jangan menolak minyak wangi. Jangan pula menolak bantal, ya. Ketika barangkali tawarkan untuk istirahat dan tidur, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka terimalah kebaikannya walaupun sekecil apapun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk berbuat baik kepada saudara, bentuk adab terhadap saudara, akhlak yang mulia kepada saudara adalah tidak memberikan beban kepadanya di luar kemampuannya. Jangan memberikan beban tanggung jawab kepadanya di luar kemampuannya. Memberikan beban kepadanya dengan sesuatu yang dia tidak miliki dan tidak mampu, maka itu merupakan bentuk kezaliman kepadanya. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka kita terima dan kita maafkan ketidakmampuannya. Allah saja yang memerintahkan setiap hamba untuk bertakwa kepadanya atas dasar kemampuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kalian semampu kalian. Demikian. Begitu juga Nabi SAW bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya maka lakukanlah semampu kalian, datangkan semampu kalian. Demikian. Nah, kalau saudara kita bekerja dengan kita atau memiliki hubungan kerjasama dengan kita, maka janganlah dia diberikan beban di luar kemampuannya. Andaikan dia tak mampu, maka maafkanlah, ya, maafkanlah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya barangkali ini yang terakhir yang akan kita sebutkan, di antara bentuk adab terhadap sesama muslim tentunya adalah tidak mengambil ilmu dari orang yang jahil di antara saudara-saudara kita. Orang yang bodoh terhadap agama, jangan diambil ilmu darinya. Ya tentunya kalau ada seseorang yang tidak punya ilmu, lantas dia menyampaikan ilmu agama, bagaimana dia bisa mentransfer sebuah petunjuk hidayah kebaikan sementara dia tak tahu tentang kebaikan tersebut? Kata orang Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya sesuatu ya tak bisa memberi. Demikian, seperti itu. Nah, orang yang tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa memberikan ilmu? Orang yang tak pernah belajar, bagaimana bisa mengajar? Nah, kalau dia menyampaikan sebuah ilmu yang kita tahu dia sesungguhnya orang yang termasuk tak tahu tentang masalah itu, maka jangan kita ambil ilmu, jangan kita darinya mengambil ilmu, jangan darinya kita mengambil ilmu, jangan. Itu merupakan bentuk kezaliman kepada dirinya. Kenapa? Karena hal itu akan menyebabkan tersebarnya kesesatan dari dirinya dan dia akan menanggung dosa-dosa. Orang yang dia tidak punya ilmu ketika menyampaikan ilmu agama, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya yang disampaikannya adalah bukan ilmu. Lawan dari ilmu adalah kesesatan. Jadi yang disampaikannya adalah kesesatan. Oleh karenanya Nabi SAW ya pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibadi au minal ibadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabut, ya, dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan orang-orang yang punya ilmu.
hatta la yubqi aliman, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala hatta idza lam yubqi aliman, sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala tak lagi menyisakan satu orang yang berilmu pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang mulailah mereka menjadikan orang-orang bodoh, tokoh-tokoh yang bodoh sebagai rujukan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka tentunya akan ditanya karena sudah jadi tokoh, mungkin dia orator, jago orasi dalam penyampaiannya, bagus dalam penyampaiannya, tapi masalahnya belum belajar agama, belum tuntas, pernah tapi belum tuntas, atau sama sekali nggak belajar, atau dia tidak menguasai apa yang disampaikannya, bidang yang disampaikannya dari pelajaran-pelajaran agama. Dia sampaikan, sudah terlanjur jadi tokoh, namun dia ditokohkan, ilmu belum rampung, maka tentunya orang-orang akan mengira dia adalah tokoh agama. Maka diarahkanlah pertanyaan agama kepadanya. Fasu'ilu, dia pun ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka dia pun memberikan fatwa, penyampaian ilmu, jawaban ilmu, tapi tanpa ilmu, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Apa kata Rasulullah? Fadallu, maka orang itu, mereka itu sesat, wa adallu, dan mereka mesesatkan orang lain. Lihat hadis Bukhari Muslim. Demikian. Jadi ketika yang disampaikan bukan ilmu, maka sesungguhnya yang disampaikan adalah kesesatan. Nah, kalau kesesatan yang disampaikannya, maka ini apabila diamalkan oleh manusia yang lainnya, maka ini akan menjadi warisan kesesatan bagi dirinya. Karena kata Nabi SAW, wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, berarti di luar ilmu, maka dia akan mendapatkan dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa sedikit pun orang yang mengikutinya tersebut. Lihat itu. Jadi kalau dia menyampaikan, sementara dia orang yang tidak tahu, dia sampaikan permasalahan agama, lalu orang pun memahaminya, dianggap itu sebagai bagian dari agama, tapi ternyata kesesatan, lalu diamalkan, maka ini akan mengalirkan dosa-dosa kepada orang yang memfatwakannya, yang mengajarkannya. Maka ini akan membuat orang tersebut bertambah dosanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya di antara bentuk adab terhadap orang tersebut adalah meninggalkan dirinya agar dia tidak melanjutkan pembahasan tentang agama. Ya. Oleh karenanya jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak tahu. Ya. Tidak mengambil ilmu dari orang yang tidak tahu, itu merupakan adab kepada dirinya, bentuk berakhlak mulia kepadanya. Jadi kalau kita mendapatkan ada orang yang berbicara tentang urusan agama, tapi tidak diketahui di mana belajarnya, dalam penyampaiannya pun penyampaiannya tidak mendasari pendapatnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu juga perkataan salafus saleh. Bahkan cenderung perkataannya ini menyalahi pendapat-pendapat yang ada, bahkan membuat pendapat baru. Demikian. Aneh, nyeleneh seperti itu.
Itu disebabkan karena tidak ada ilmu pada dirinya. Maka yang seperti ini sebagai bentuk adab kepada dirinya adalah tidak mengambil ilmu darinya. Tidak mengambil ilmu darinya, ya. Dan orang seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Bukan tindakan meninggalkan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap dirinya, bukan, bahkan itu merupakan bentuk adab yang baik kepadanya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak ingin ya dosa-dosa terus mengalir kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya, ini adab yang mulia terhadap sesama, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Allah katakan, "Khudhil 'afwa." Ambillah kemaafan untuk saudara. Maksudnya maafkan saudara tersebut atas kesalahannya. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan kebaikan kepada saudara. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lihat, ya. Orang-orang yang enggak tahu ilmu agama, Allah perintahkan kita untuk berpaling darinya, tinggalkan dia. Wa'rid 'anil jahilin, ya, berpalinglah dari orang yang bodoh. Orang yang tak tahu ilmu agama, berpaling. Nah, sangat disayangkan saat ini kaum muslimin kebanyakannya mereka malah menjadikan, ya, orang-orang yang baru taubat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemaksiatan itu dijadikan sebagai pembicara, pemateri dalam agama. Dijadikan tokoh dalam agama. Nah, ini kurang tepat. Kalaulah sekedar hanya menceritakan tentang pengalamannya, maka tidak mengapa. Tapi ternyata, ya, semakin lama semakin luar biasa. Dianggap sebagai tokoh agama, lama-lama ya diarahkan pertanyaan agama yang rumit kepada dirinya, padahal dia belum belajar. Bahkan dia bukan seorang pembelajar, demikian, ya. Orang yang baru masuk Islam, orang yang baru taubat dari kemaksiatan, ya jangan diarahkan jadi tokoh agama, jangan diustadkan atau jangan diustadahkan, begitu maksudnya. Biarkan dulu dia belajar. Beri kesempatan kepadanya untuk belajar agama. Nah, seperti itu. Jangan dia diberikan peluang untuk bisa menyampaikan kepada orang, kecuali hanya sekedar dia menyampaikan pengalamannya. Namun, ini bisa menjadi berikutnya sarana untuk peluang dia menjadi ustadz atau ustadzah tanpa dia belajar. Oleh karenanya sebaiknya jangan diminta untuk menyampaikan di majelis yang luas. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Seperti itu. Surah Al-A'raf ayat 199. Secara umum Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringkanlah keburukan, dosa yang pernah dilakukan dengan kebaikan pasti menghapuskannya, dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia terhadap sesama, akhlak yang baik terhadap sesama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung. Silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 88 34. Dan bisa juga di nomor yang sama diajukan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp.
Baik, ada pertanyaan di sini. Bismillah Ustaz, apakah dapat mengganggu psikis anak ketika anak makan sedikit kita paksa untuk dihabiskan sampai dia menangis? Kita juga memarahi dia. Bismillah. Hal ini tentunya butuh rincian. Bila kebiasaannya adalah mengambil makanan begitu banyak, lalu dia membuang sebahagian makanan yang sudah dimakannya, maka ini tentunya bentuk kemubadiran, ya. Maka butuh untuk disampaikan kepadanya sebagai bentuk edukasi kepadanya bahwasanya ini merupakan tindakan mubadir yang Allah tidak sukai. Allah larang dengan mengatakan wala tubadir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu lakukan kemubadiran karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat kemubadiran adalah saudara-saudara syaitan. Nah, sampaikan demikian kepadanya. Sampaikan kepadanya demikian, ya. Kemudian, ya, paksa dia untuk menghabiskan makanan sebagai bentuk hukuman kepadanya. Tidak mengapa, insyaallah taala. Ya. Karena memang anak itu butuh untuk dilatih di atas ketaatan dan dilatih untuk meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu. Anak-anak itu butuh dilatih untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan dilatih juga untuk menjauhi keburukan-keburukan. Anak-anak itu wajib bagi walinya, terutama orang tuanya, untuk dia melakukan, dilatih untuk melakukan dan membiasakan apa saja yang diperintahkan, dan butuh untuk dilatih membiasakan menghindarkan diri dari larangan-larangan dan keharaman-keharaman. Seperti itu. Di antara yang diharamkan adalah, ya, berbuat mubadir. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau dia ngambil makanan yang banyak di luar porsinya, maka sebagai bentuk hukuman kepada dirinya, dia harus habiskan. Walaupun jangan sampai contohnya, ya, itu membahayakan dirinya. Ya. Hanya sebagai bentuk pelajaran. Disampaikan tentunya sebelumnya untuk mengambil secukupnya. Diajarkan, nah ini ngambil segini. Nah, seperti itu. Baik, ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua adalah bila anak tersebut makannya sedikit dan kita khawatirkan dia kurang gizi karena makan sedikit. Memang ada yang seperti itu. Maka tidak mengapa, ya. Karena kekhawatiran kita dia kurang gizi, kurang asupan gizi, ya, yang cukup bagi dirinya, maka tidak mengapa kita paksa dia untuk makan yang secukupnya. Tidak mengapa, walaupun dia harus menangis, mungkin tidak suka. Nah, ini agar membiasakan dirinya ke depan makan yang cukup, walaupun tidak berlebihan, makan yang cukup, ya. Tentunya, ya, anak dalam tumbuh kembangnya yang kurang gizi ini akan mempengaruhi, pertama, bentuk fisiknya, yang kedua tentunya mempengaruhi, ya, perkembangan, bisa jadi mentalnya juga, begitu juga kecerdasannya. Nah, seperti itu. Tidak mengapa walaupun awalnya tidak suka, bahkan memaksa kepada anak untuk makan makanan tertentu yang sebenarnya gizinya begitu besar seperti sayur-sayuran yang tidak mau, maka tidak mengapa walaupun dia harus menangis. Nah, ini termasuk adalah membiasakan hal yang baik kepada dirinya. Nah, seperti itu. Ya, tentunya marahnya jangan sampai dengan, ya, memukulnya, jangan sampai pula dengan mencaci makinya, jangan, ya. Tapi, ya, sekedar marah ketika dia berbuat mubadir, atau marah, ya, karena dia tidak menyukai hal-hal yang baik. Seperti itu, ya.
Padahal ya hal-hal yang baik yang sedang dihindarkannya atau dijauhinya, seperti sayur-sayuran, ya buah-buahan, ya demikian. Baik ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Berikutnya ada pertanyaan, Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya menjual baju anak-anak yang seksi atau membuka aurat? Jazakallahu khairan. Bismillah. Pakaian anak-anak yang membuka auratnya, yang seksi, ya, yang membuka aurat, bila dipakaikan kepada anak, yang pakaian itu adalah pakaian keluar rumah atau di dalam rumah, yang ini tentunya pakaian-pakaian yang sesungguhnya pakaian, bukan pakaian daleman, ya, tapi memang pakaian luar, tapi dia digunakan dalam rumah, yang ini membuka auratnya atau terkesan seksi, maka saya khawatir ini merupakan bentuk pembiasaan terhadap anak-anak untuk membuka auratnya. Jangan terlalu ketat, ya, pakaian sopan saja dalam rumah. Kalau di luar rumah pun demikian pula, hendaknya dibiasakan mereka menutup aurat, tapi sepantasnya, ya. Nah, ini dikhawatirkan merupakan bentuk pembiasaan, ya, menggunakan pakaian yang jelek. Ya, dikhawatirkan setelah mereka dewasa, mereka terbiasa. Nah, ketika mereka dewasa terbiasa dengan hal tersebut, dikhawatirkan pula dosanya ditanggung oleh orang tuanya karena telah membiasakannya. Seperti itu. Apalagi setelah memasuki usia baligh, tidak ada pencegahan, pelarangan dari orang tuanya karena sudah biasa sebelumnya. Nah, demikian. Berbeda halnya apabila ternyata orang tua turut serta melarangnya, karena muncul kesadaran berikutnya, ya. Maka bisa jadi orang tua ini bisa menanggung dosa sang anak karena tidak ada pelarangan, pencegahan ketika dia membuka auratnya, karena telah membiasakan semenjak kecilnya, ya. Jadi dalam rumah, ya, anak itu dibiasakan menggunakan pakaian yang sopan. Keluar rumah dibiasakan menutup auratnya, demikian, ya, dengan sepantasnya, tidak memberatkannya, demikian, ya. Nah, apabila pakaian-pakaian seperti ini dijual, nah tentunya membantu mereka, ya, membantu mereka pula, ya, untuk membiasakan kebiasaan yang buruk ini, walaupun bukan anak kita tapi anak orang lain, seperti itu. Jadi hindarkan pakaian seksi, jangan pakaian seksi, ya. Tapi kalau mau jual adalah pakaian yang sopan, yang biasa, dan itu pakaian untuk dalam rumah. Adapun di luar rumah maka sampaikan sambil edukasi kepada, ya, calon pembeli, customer itu, ini digunakan dalam rumah, begitu, ya. Kalaupun dipakai di luar rumah maka ini hanya pakaian dalamnya saja, hendaknya dipakaikan kepada anak itu pakaian yang sopan ketika keluar rumah. Nah, seperti itu, ya. Baik, ya. Yang jelas jangan membiasakan anak-anak dengan hal-hal yang jelek, ya. Seperti itu. Biasakan mereka dengan hal-hal yang baik, termasuk diantaranya terkait dengan pakaian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi langsung. Baik, waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya, kami 8 bersaudara, Ustaz. Iya, 8 bersaudara. Ya, orang tua perempuan kami sudah menikah duluan sebelum orang tua laki-laki kami, dan orang tua perempuan kami tidak meninggalkan harta apapun. Diulangi, tadi 8 bersaudara dengan jumlah laki perempuan berapa? Laki-laki 5, perempuan 3, Ustaz. Baik, perempuan 3, laki-laki 5. Yang meninggal duluan siapa? Yang meninggal duluan orang tua perempuan tidak meninggalkan harta, Ustaz. Tidak meninggalkan harta, baik. Ya.
Kemudian orang tua laki-laki menyusul wafat. Tua laki-laki menyusul meninggalkan sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya. Dan pertanyaan saya, Ustaz, bukan pembagian harta waris, Ustaz. Baik. Masalah zolim atau tidak zolimnya kami yang 6 orang yang mengambil manfaat atas rumah warisan ini dan 2 orang lagi tidak mengambil manfaat dari situ. Apakah kami zolim pada yang 2 orang ini, Ustaz? Dan bagaimana solusinya agar kami tidak menzolimi mereka sampai begitu kezoliman itu, Ustaz? Baik, ibu siapa dari mana? Hamba Allah, Ustaz, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Baik, barakallahu fiik. Syukron jazilan atas ibu yang bertanya. Baik ya, ketahui bahwasanya ketika seseorang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta dan ia memiliki anak-anak yang menjadi ahli warisnya, maka harta yang ditinggalkannya adalah harta warisan. Harta warisan yang wajib untuk dibagi kepada ahli warisnya berdasarkan ilmu faraid atau ilmu waris yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pembagian warisan ini diberlakukan setelah pembayaran hutang ataupun wasiat harta. Nah, apabila hutang orang yang meninggal dunia tersebut dalam hal ini, dalam kasus ini adalah ayah, itu telah dibayarkan, demikian pula wasiat harta orang tua tersebut telah ditunaikan, maka sisanya ini adalah harta warisan yang wajib dibagi berdasarkan ilmu waris yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, apabila harta warisan tersebut belum dibagi, namun ternyata ada manfaatnya, barangkali seperti kebun, ya, atau seperti barangkali usaha yang mendatangkan keuntungan peninggalan dari orang tua yang terus berjalan, bergulir, ya, dan ini belum dibagi, maka ketahuilah, ya, manfaat-manfaat dari harta warisan tersebut, maka itu bagian dari warisan. Maka ahli waris yang ketika itu menjadi ahli waris bagi orang yang wafat tersebut, itu berhak untuk mendapatkan, ya, hak warisan tersebut. Walaupun belum dibagi, ya, pokoknya belum dibagi, harta pokoknya belum dibagi, namun saat ini hanya manfaat yang didapatkan. Maka manfaat itu bagian dari warisan, maka juga harus dibagi sesuai dengan warisan. Bila dilihat dengan jumlah anak yang berjumlah 8 orang dengan rincian 5 anak laki-laki, 3 anak perempuan, maka dalam hal ini, ya, bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah wasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, ya, bagi anak laki-laki bahagian 2 anak perempuan. Demikian, ya. Nah, di sini anak laki-laki berjumlah 5 orang, maka dia seperti 2 kali bagian anak perempuan. Maka dikali 2 sekitar 10. Ya, ditambah 3 bagian anak perempuan, maka seperti 13. Jadi harta warisan, baik itu nantinya adalah harta pokok warisan tersebut
ataupun hasil manfaatnya itu dibagi 13. Dibagi 13 manfaatnya. Sudah? Kemudian setelah dibagi 13, masing-masing anak laki-laki mengambil 2 bagian dari 13 bagian itu. Ya. Mengambil 2 bagian, masing-masing anak laki-laki. Kemudian anak perempuan mengambil 1 bahagian masing-masingnya. Nah, seperti itu. Maka habis. Begitu. Itu hak masing-masing mereka. Nah, apabila ada sebahagian ahli waris yang belum mendapatkannya, ya, maka dimintakan kehalalannya. Dimintakan kehalalannya. Karena itu adalah haknya. Maka wajib untuk diberikan kepadanya. Bila tidak diberikan, maka minta kehalalannya. Kalau tidak, maka sesungguhnya ya ada di antara ahli waris sisanya yang itu memakan harta dengan cara yang batil. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Demikian, ya. Seperti itu. Ada hak yang ini digunakan dengan cara batil. Itu tentunya keharaman. Bagaimana caranya? Ya, mintakan kehalalan dari ahli waris yang tidak mendapatkan haknya. Dimintakan kehalalan. Apakah dia merelakannya dan meridhoinya? Kalau sekarang bahasanya mengikhlaskannya, ataukah tidak? Kalau tidak, pastikan itu dia rela. Kalau tidak, maka diberikan haknya. Nah, seperti itu. Kita katakan tadi, bagaimana caranya? Ya, baik itu harta pokok dari warisan maupun harta yang didapatkan manfaat dari harta pokok ini, ya. Seperti barangkali tadi saya contohkan, seperti kalau di Sumatera Utara ini banyak kebun sawit, ya. Barangkali mungkin seperti itu diantaranya, ya. Harta pokoknya berupa kebun sawit dan ada hasil sawitnya. Maka hasil sawitnya ini, ya, yang didapatkan, begitu didapatkan dibagi 13. Ya, dibagi 13. Masing-masing anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian mendapatkan 2 bagian dari 13 bagian tersebut. Anak perempuan mengambil 1 bagian. Sudah selesai begitu. Bagi yang tidak mendapatkan, maka dimintakan izinnya. Yang aslinya adalah diberikan haknya kepadanya. Nah, seperti itu, ya. Diberikan haknya kepadanya. Kalau tidak, maka ini kezaliman, ya. Untuk menghalalkan, ya dimintakan halal, ya, dimintakan halal kepada ahli waris yang belum mendapatkan haknya. Baik, wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya sangat sedih. Ada orang yang memfitnah orang tua saya dan memburuk-burukan orang tua saya. Apakah boleh bagi kami mengambil sikap sekeluarga menyampaikan kepada yang memfitnah? Demi Allah dan demi Rasul, kami tidak ridho atas apa yang disampaikan tersebut. Perihal ini sudah membuat hati ibunda saya sakit sekali, Ustaz. Apakah boleh saya melakukan hal ini di saat
ya memberikan penjelasan di depan umum dengan menyampaikan hal demikian. Saya tidak ridho atas sakit hati ibunda saya dan ayahanda saya. Demikian. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah maka telah berbuat syirik. Maka tidak perlu bersumpah dengan selain Allah. Boleh bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Hanya saja untuk mengkelirkan masalah ini, ya sebaiknya adalah orang yang memfitnah tersebut atau orang yang menuduh dengan keburukan bagi kedua orang tua, maka mereka dituntut sesungguhnya untuk mendatangkan bukti. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, bukti bagi orang yang menuduh, demikian, ya. Seperti itu. Maka tuntut saja mereka untuk mendatangkan bukti. Bila tidak ada bukti, maka sebenarnya tidak cukup ya dengan ungkapan ya, tidak perlu untuk mengucapkan kami tidak ridho atau saya tidak ridho dengan hal tersebut, ya. Demikian, ya. Tuntut saja mereka untuk mendatangkan bukti atas tuduhan-tuduhan tersebut, hal-hal yang buruk yang dituduhkan kepada kedua orang tua. Demikian. Nah, tentunya hal itu merupakan ya bentuk ketidakridhoan. Wallahu taala a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu sholat zuhur dan untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, mari berdonasi untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada. Salurkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda, dan semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.